Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sel penyusun jaringan hewan. Bisa dilihat pada buku kalian di halaman 59, yaitu mengenai struktur, letak, dan fungsi jaringan hewan vertebrata. Hewan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Pertama-tama, kita harus mengetahui jaringan itu sendiri. Jaringan berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang berarti tenunan. Jaringan merupakan kumpulan sel-sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Coba perhatikan gambar ini. Ini merupakan jaringan penyusun hewan vertebrata, yaitu jaringan epitel. Hewan vertebrata sendiri disusun oleh beberapa jaringan. Yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel yang terletak oleh zat pengikat yang kuat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Lalu yang kedua ada jaringan pengikat. Merupakan jaringan yang berfungsi membungkus organ-organ, mengisi rongga di antara organ-organ, dan menghasilkan impuls. Lalu yang ketiga ada jaringan otot. Jaringan otot memiliki fungsi melakukan pergerakan. Dan yang terakhir ada jaringan saraf. Disebut juga dengan jaringan neuron. Fungsinya yaitu merespon lingkungan, membawa impuls-impuls saraf ke pusat saraf atau sebaliknya, dan bereaksi aktif terhadap rangsangan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan coba membahas mengenai jaringan epitel terlebih dahulu. Jaringan epitel merupakan jaringan pelapis permukaan tubuh atau organ. Jaringan epitel tidak memiliki saraf ataupun pembuluh darah. Jaringan epitel berfungsi untuk proteksi, difusi, absorpsi, ekskresi, dan juga sekresi. Proteksi atau perlindungan jaringan di bawahnya dari paparan dunia luar seperti radiasi, senyawa berbahaya, dan lain sebagainya. Lalu difusi atau pembaruan, serta absorpsi atau penyerapan, dan ekskresi merupakan proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya di dalam tubuh. Serta sekresi merupakan proses untuk membuat dan melapiskan substansi kimiawi dalam bentuk lendir yang dilakukan oleh sel tubuh dan kelenjar. Lalu jaringan epitel sendiri berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 3, yaitu ada epitel pipih, epitel kubus, dan epitel silindris. Sedangkan berdasarkan jumlah lapisannya dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada epitel simplex, dan yang kedua ada epitel kompleks. Epitel simplex merupakan epitel selapis, sedangkan kompleks merupakan epitel berlapis. Yang pertama, jaringan epitel simplex. Jaringan epitel simplex yang pertama itu ada jaringan epitelium pipih selapis. Ciri-ciri jaringan epitelium pipih selapis yang pertama, sitoplasmanya itu jernih. Lalu inti selnya berbentuk bulat dan berada di tengah. Coba perhatikan gambarnya. Inti selnya berbentuk bulat dan juga berada pada posisi tengah. Lalu letak jaringan epitelium pipih selapis itu berada pada kapsula Bowman pada ginjal, lapisan dalam pembuluh darah dan limpa, alveolus paru-paru, ruang jantung, selaput bagian dalam telinga, dan sel ekskresi kecil di kebanyakan kelenjar. Lalu memiliki fungsi sebagai pelapis bagian dalam rongga dan saluran, tempat difusi zat, dan tempat infiltrasi zat.
Lalu yang kedua ada jaringan epitelium kubus selapis. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, sitoplasma jernih atau berbutir-butir, dan inti sel bulat besar terletak di bagian tengah. Untuk letaknya yaitu berada pada kelenjar air liur, retina mata, permukaan ovari, dan saluran dari nefron ginjal. Fungsi dari jaringan epitelium kubus selapis yaitu lapisan pelindung atau proteksi. Yang kedua, tempat penyerapan zat atau absorpsi. Dan yang terakhir yaitu penghasil mukus atau lendir atau sekresi. Selanjutnya ada jaringan epitelium silindris selapis. Ciri-ciri dari jaringan ini yaitu yang pertama, sitoplasma jernih atau berbutir-butir, dan nukleus atau inti selnya berbentuk bulat terletak di dekat dasar. Coba perhatikan pada gambarnya. Selanjutnya, letak dari jaringan ini yaitu berada di dinding dalam lambung, lalu ada di usus, kemudian pada kantung kemih, saluran rahim, di rahim, saluran pernapasan bagian atas, dan saluran pencernaan. Fungsi dari jaringan epitelium ini yaitu lapisan pelindung atau proteksi. Yang kedua sebagai penghasil mukus atau lendir atau sekresi. Yang ketiga yaitu tempat difusi dan absorpsi zat, dan yang terakhir sebagai tempat melicinkan atau pelicin. Lalu selanjutnya ada jaringan epitelium silindris selapis bersilia. Letaknya itu berada di dinding dalam rongga hidung, saluran trakea, bronkus, dan dinding dalam saluran oviduk. Fungsi dari jaringan ini yaitu penghasil mukus atau lendir untuk menangkap benda asing yang masuk. Yang kedua yaitu getaran silia yang menghalau benda asing yang masuk atau melekat pada mukus. Dan yang terakhir yaitu jaringan epitelium silindir berlapis semu. Cirinya yaitu epitelium ini sebenarnya tersusun atas selapis sel epitelium saja. Namun hanya terdiri atas sel-sel epitelium batang yang berdekatan satu sama lain, dan tidak semua selnya mencapai permukaan sehingga mencapai epitelium berlapis. Letaknya berada pada rongga hidung dan juga trakea. Fungsi dari jaringan ini yaitu sebagai proteksi, sekresi, dan gerakan zat melalui permukaan. Selanjutnya, epitel kompleks. Epitel kompleks merupakan epitel yang berlapis. Yang pertama ada epitelium pipi berlapis. Letaknya itu berada di kulit, epidermis, rongga mulut, esofagus, laring, vagina, saluran anus, dan rongga hidung. Fungsinya yaitu sebagai lapisan pelindung terhadap pengaruh luar, lalu sebagai lapisan pelindung saluran dalam, dan penghasil mukus atau lendir. Yang kedua ada epitelium kubus berlapis. Letak dari epitelium ini yaitu berada pada kelenjar keringat, kelenjar minyak, ovarium pada masa pertumbuhan, dan juga buah jakur. Fungsi dari epitelium kubus berlapis yaitu sebagai lapisan pelindung dan juga penghasil mukus atau lendir. Yang ketiga ada epitelium silindris berlapis. Letaknya yaitu berada pada lapisan konjungtiva, yaitu lapisan yang selalu basah karena lendir. Misalnya itu pada bagian mata berwarna putih. Lalu berada pada dinding dalam kelopak mata, pada laring, paring, dan juga uretra.
Fungsi pada epitelium ini yaitu sebagai proteksi, lalu sebagai penghasil mukus, lalu sebagai gerakan zat melewati permukaan, dan juga saluran ekskresi kelenjar ludah dan kelenjar susu. Lalu yang terakhir ada epitelium transisional. Letak dari epitelium ini yaitu berada pada kantung kemih, ureter, dan juga pelvis ginjal. Fungsi dari epitelium ini yaitu menahan rangsangan dan tekanan. Berikut merupakan gambar dari jaringan-jaringan epitelium kompleks. Yang pertama ada epitelium berlapis. Bintik-bintik ini merupakan inti selnya. Lalu yang kedua ada epitelium kubus. Epitelium kubus terdiri dari epidermis dasar, membran dasar, jaringan ikat, dan pembuluh kapiler. Lalu ada epitelium silindris berlapis. Jaringannya yaitu tersusun dari lapisan sel silindris, lapisan germinativa, lalu ada membran dasar, dan juga jaringan ikat. Dan yang terakhir merupakan gambar dari epitelium transisional. Selanjutnya, jenis epitel berdasarkan struktur dan fungsinya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada epitel kelenjar. Dan yang kedua ada epitel penutup. Epitel kelenjar memiliki fungsi dalam pembuatan, penyaringan, dan sekresi zat kimia. Ada dua macam kelenjar, yaitu kelenjar eksogen dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksogen merupakan kelenjar yang memiliki saluran pengeluaran untuk menyalurkan hasil sekresinya. Sedangkan kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang memiliki saluran pengeluaran. Lalu epitel penutup. Epitel penutup berfungsi melapisi permukaan tubuh dan juga jaringan. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.